Oke, silakan dibuka dengan doa. Nyanyi dan doa ya. Baik, sahabat kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dari kitab Nyanyian nomor 350 ayat yang pertama saja. Kelengi kebenaran, pedang masih jahat. 1, 2, 3 ya. Kelengi kebenaran, pedang masih jahat. Pakaikan kata Tuhan, tahan rasa lelah. Geluh bujur, meteruh ukur diri. Dalam kebenaran, maka ukur tenang. Kerja-kerjalah, remewari Tuhan. Tersirat-siratlah, pakai kata Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan masih ingatkan kami untuk berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran kami sejarah gereja Asia pada saat ini. Bapa di surga, pada saat sebentar Tuhan kami akan memulai pelajaran kami, memulai dari penyajian kelompok 1 Tuhan, memberkati kami para penyaji, memberkati juga pada suku kami, begitu juga dengan teman-teman yang mendengarkan penyajian pada kali ini, agar senantiasa Tuhan apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dan menjadi berkah bagi kami di masa depan kami. Amin. Dalam nama yang sempurna kami serahkan kepada kami setiap hari dalam nama Tuhan dari Putra Kudus kami berdoa dan ucap syukur kepada Allah saja. Amin. Amin. Oke, selamat Paskah bagi kita semua. Bagaimana kabar Paskahnya? Mantap. Kabar orang tua semua sehat? Oke. Baik, kita akan memasuki pertemuan yang ke-13 untuk sajian kelompok 1. Silakan ditangani absen ya. Kedua, pengumuman hari ini ialah bahwa hari Jumat akan ada kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Jakarias Ulo dari STT Intim. Dia adalah ahli sejarah gereja. Dimohon nanti semua hadir hari Jumat. Bagi yang kuliah pada hari Jumat, dianggap nanti dia satu kali pertemuan itu dihitung, jadi buat absen. Dan yang tetapi harus ada juga kuliah pengganti. Jadi saya misalnya mengajar hari Jumat, saya anggap juga pertemuan itu, tapi harus saya ganti pertemuan itu. Nanti akan dibicarakan oleh dosen yang bersangkutan. Itu hasil rapat dosen kami kemarin dalam rangka menyambut tamu kita kuliah umum ini. Jadi silakan datang nanti, jangan abaikan itu karena itu sangat penting. Dan dia adalah seorang yang expert di bidang sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama proses pembangunan auditorium dan asrama 5 bulan ke depan, jika ada gangguan dalam proses belajar mengajar, maka akan diizinkan kuliah online. Jadi nanti kalau misalnya ribut sekali, kita akan kuliah online. Tapi kalau masih bisa ditolerir, kita bisa pindah seperti ini dari ruangan sana atau ke tempat lain, nanti maka kuliah akan onsite. Ini yang diputuskan ya. Jadi semoga nanti dalam proses 5 bulan ke depan kita boleh melaksanakan kuliah dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang sejarah masuknya kekristenan di Jepang dan perkembangannya, yang akan disampaikan oleh kelompok 1 Angelina, Eric, Kesia, Kiki, Monang, Reski, Sanni, dan Sri. Silakan disampaikan hasil sajiannya, setelah itu nanti baru kita diskusi. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 mengenai judul sejarah masuknya kekristenan dan perkembangannya di Jepang. Kita masuk ke dalam bab 1.
Jepang, tentu ada proses-proses yang menyebabkan hal itu dapat terjadi di Jepang. Nah, untuk itu kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Sejarah Masuknya Kekristenan dan Perkembangannya di Jepang. Masuk ke dalam rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah kami yaitu yang pertama, apa itu negara Jepang? Kedua, bagaimana keadaan Jepang pada pertengahan abad ke-16? Ketiga, apa agama di Jepang sebelum masuknya Kristen? Yang keempat, bagaimana proses masuknya dan perkembangan Kristen di Jepang? Yang kelima, apa metode penginjilan di Jepang? Yang keenam, apa faktor yang mempengaruhi kekristenan yang berkembang di Jepang? Yang ketujuh, apa faktor penghambat pertumbuhan kekristenan di Jepang? Yang kedelapan, siapa tokoh-tokoh kekristenan di Jepang? Yang kesembilan, bagaimana kekristenan di Jepang saat ini? Kemudian masuk ke dalam tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa itu negara Jepang, untuk mengetahui bagaimana keadaan Jepang pada pertengahan abad ke-16, untuk mengetahui bagaimana agama di Jepang sebelum masuknya Kristen, untuk mengetahui bagaimana proses masuknya dan perkembangan Kristen di Jepang, kemudian untuk mengetahui metode penginjilan di Jepang, kemudian untuk mengetahui apa aja faktor yang mempengaruhi kekristenan berkembang di Jepang, kemudian untuk mengetahui apa faktor penghambat pertumbuhan kekristenan di Jepang, kemudian untuk mengetahui siapa tokoh kekristenan di Jepang, untuk mengetahui bagaimana kekristenan di Jepang saat ini. Kita masuk ke dalam pembahasan yang menjadi yang pertama, poin pertama yaitu negara Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang termasuk negara imperialis dalam catatan sejarah pada tahun 1868, di mana Jepang adalah negara yang terbentang membentuk busur pada arah barat laut Samudra Pasifik di tepi timur benua Eurasia. Terdiri dari pulau besar dan kecil dengan luas sekitar 378.000 km persegi membentang dari selatan ke utara sepanjang 2.500 km dan terletak pada sekitar 20 derajat sampai 46 derajat lintang utara. Pulau-pulau utamanya adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Honshu, di mana Honshu terdapat dalam 5 daerah yaitu Toku, Kanto, Chubu, Kinki, dan Chugoku. Sekitar 3/4 dari daratan Jepang terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan, sedangkan tanah datar yang tersedia untuk lahan dan pengembangan kota sangat terbatas. Di daerah yang terbatas inilah tinggal lebih kurang 130 juta penduduk. Jepang juga memiliki 4 musim. Musim yang pertama yaitu musim semi dan musim gugur yang sangat nyaman. Namun pada musim panas, yaitu pada bulan Juli sampai Agustus, di situ terjadi angin tertiup dari Samudra Pasifik sehingga menjadikan Jepang panas. Kemudian sebaliknya pada musim dingin, pada bulan Desember sampai Februari, angin bertiup dari daratan menjadikan Jepang sangat dingin. Kecuali dalam kepulauan Hokkaido pada bulan Juli berlangsung suyu atau musim hujan dan setiap hari turun hujan. Di samping itu, karena kepulauan Jepang memiliki struktur daratan yang rumit dan memanjang dari selatan ke utara, adanya perbedaan iklim yang mencolok antar daerah merupakan kekhasan tersendiri. Di Hokkaido dan Honshu sekitar laut Jepang pada musim dingin, curah saljunya sangat tinggi. Dengan memanfaatkan perubahan musim seperti berbagai macam olahraga pantai dan olahraga musim dingin bisa dinikmati dengan menyenangkan. Kemudian dilanjutkan oleh keadaan Jepang pada pertengahan abad ke-16. Pertama itu konteks politik. Franciscus Saverius tiba di Jepang saat keadaan politik sudah mulai berubah. Para daimyo atau penguasa militer yang berkuasa di wilayah-wilayah tertentu mengambil alih kekuasaan di wilayah mereka masing-masing. Di bawah pusat di Kyoto yang dipegang oleh para shogun sedang merosot, sehingga tidak mampu menjinakkan para daimyo. Kedua itu pada konteks agama dan kebudayaan. Pada saat pengaruh agama Buddha sedang merosot, muncullah aliran tanah suci atau Joshinsu dan Judosu yang bercerita radikal di Jepang. Aliran itu dicurigai oleh para penguasa Jepang. Situasi masyarakat sedang labil dan mudah berubah-ubah. Jika keyakinan seorang sedang goyang, ada bahkan berubah menjadi penganut agama Kristen, perubahan potensi untuk mendorong perkembangan massal. Sebagai contoh antara 1575 sampai 1576, FR Koelo membaptis 40.000 jiwa di wilayah Daimyo Omura Sumitada di kota Nagasaki. Yang berikutnya itu konteks ekonomi.
Pedagang-pedagang para itu membuka pintu perdagangan dengan bangsa Portugis. Kebijakan itu demi memajukan perekonomian Jepang sendiri. Keterbukaan ini berdampak besar sehingga orang-orang asing dapat bebas berlalu lalang di Jepang, termasuk bagi para misionaris. Yaitu agama di Jepang sebelum masuknya Kristen, yaitu agama Shinto. Aliran agama Shinto yang namanya baru dikenal pertama kalinya setelah agama Konfusius dan Buddhisme sudah masuk ke Jepang pada abad ke-6. Namun demikian, menurut tradisi, agama Shinto adalah agama asli Jepang yang usianya telah mencapai lebih dari 2000 tahun. Contohnya aliran agama Shinto yang disebut Yoshida Shinto, didirikan oleh Yoshida Kanetomo, mengajarkan kesatuan agama Shinto sebagai dasar utama. Kemudian yang Kemudian kita masuk ke dalam proses masuknya dan perkembangan Kristen di Jepang. Proses masuknya ke Kristenan di Jepang dimulai pada misi Katolik Roma yang pertama kali tiba di Jepang pada abad ke-16 ketika bangsa Jepang terbuka terhadap Kekristenan. Misi pada waktu itu dimulai oleh Franciscus Capelius, yang dimana dia bertemu dengan orang Jepang di Malaka yang bernama Yairo. Pertemuan itu sangat penting bagi Franciscus Capelius karena pertemuan itu menyebabkan dia mengambil keputusan untuk melayani sendiri ke Jepang bersama dengan Yairo pada tahun 1549. Dengan demikian, hal tersebut menjadi pelopor misi Katolik Roma di Jepang. Pada saat itu, sistem pemerintahan di Jepang kurang jelas dikarenakan Mikado atau Kaisar hanya memerintah secara formal, sehingga dengan cepat Franciscus Capelius memakai wewenangnya sebagai paus dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan Jepang atau akomodasi. Pertama-tama, Franciscus Capelius melayani di wilayah Honshu dan kemudian mengunjungi ibu kota pada zaman itu, yaitu Kyoto selama 15 bulan di Jepang. Pada saat itu 900 orang dibaptis dan dengan demikian berdirilah gereja Katolik Roma di Jepang. Pada tahun 1593, Ordo Fransiskan memulai pelayanan misinya di Jepang dan menyebabkan persaingan antara Ordo Yesuit dan Ordo Fransiskan. Pada masa perselisihan itu, tahun 1597, mulailah terjadi penganiayaan. Pada tahun 1614 sampai 1636, hampir seluruh gereja Katolik Roma dihancurkan yang mengakibatkan ribuan orang Kristen mati syahid. Hingga pada 1639, Jepang memutuskan semua hubungannya dengan luar negeri. Meskipun gereja dihancurkan, tetapi gereja masih dapat hidup secara tersembunyi di sekitar kota Nagasaki. Sayangnya misi di Jepang hanya mendirikan gereja untuk sementara, walaupun misi Katolik Roma hampir terlepas dari pengaruh politik atau perdagangan. Pada akhir abad ke-16, kekristenan tidak dapat berkembang lagi di Jepang. Pada pertengahan abad ke-19, kebijakan Jepang yang menjauhkan diri dari negara-negara lain mulai diubah. Pada tahun 1853, kapal-kapal Amerika yang dipimpin oleh Commodore Matteo Perry tiba di Teluk Tokyo yang memohon untuk membuka hubungan antara Amerika Serikat dengan Jepang. Pada tahun 1857 dan 1858, Jepang memberi izin kepada orang Amerika untuk berdagang dan bertempat tinggal di beberapa kota pelabuhan tertentu, dan begitu juga dengan negara-negara barat yang lain. Townsend Harris, yaitu konsul jenderal dari Amerika Serikat yang beragama Kristen dan telah berdiam di Jepang, diberikan izin untuk membangun gereja, namun tidak diberikan izin untuk menginjili orang Jepang. Meskipun begitu, beberapa lembaga misi menggunakan kesempatan melalui perdagangan untuk mengutus penginjil ke Jepang. Karena adanya perubahan politik membuat Jepang lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Pada tahun 1868, Kaisar Meiji menyatakan dimulainya restorasi Meiji, yaitu mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Mereka bercita-cita untuk memodernkan negara Jepang melalui pendidikan Barat, sehingga keinginan itu membuka jalan bagi penyebaran iman Kristen. Menjelang akhir abad ke-19, GKR dan gereja Protestan mengutus perkabaran Injil ke Jepang, dan gereja Protestan adalah gereja yang paling cepat berkembang. Pada tahun 1914, tercatat bahwa lebih kurang 200.000 orang Kristen di Jepang. Kekristenan makin berkembang sejak 1945 dengan konteks penderitaan dan kemakmuran. Pada menjelang akhir Perang Dunia Kedua, orang Jepang sangat menderita akibat bom atom yang dijatuhkan Hiroshima dan Nagasaki. Dalam peperangan itu, bangsa Jepang mengalami kekalahan dikarenakan Kaisar Jepang tidak mempunyai sifat ilahi, ditambah lagi dengan kekosongan rohani yang membuat bangsa Jepang kecewa kepada Kaisar. Akibat dari kekecewaan itu membuat orang Jepang lebih terbuka terhadap kekristenan, sehingga pada 1960-an umat Protestan bekerja sama umat Katolik untuk menerjemahkan Alkitab umum terjemahan Jepang. Itu
dan di Jepang, yaitu metode penginjilan pertama melalui berita Injil. Fransiskus Xaverius dan para Yesuit menekankan hafalan ajaran agama Katolik, antara lain seperti perintah Allah, doa Bapa Kami, dan lain-lain. Orang yang baru menganut agama Kristen diberi katekisasi selama 3 bulan. Xaverius sendiri menjelaskan secara hati-hati bahwa Kristus atau dengan bimbingannya yang berkuasa perlu dipatuhi sebelum jiwa seseorang dapat diselamatkan. Xaverius menegaskan gagasan Rasul Paulus tentang kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Metode selanjutnya adalah penyembuhan dan mujizat, yaitu kesembuhan dan pengusiran roh-roh jahat dilakukan oleh Xaverius dan juga dilakukan oleh beberapa Yesuit yang lain. Selanjutnya metode ceramah dan tanya jawab. Para Yesuit biasanya berkhotbah atau berceramah pada kelompok besar di dalam sebuah rumah. Setiap kali mereka selesai berceramah, ada saja pihak yang hadir dan mengajukan pertanyaan. Misalnya, apakah Allah itu baik meskipun faktanya dialah yang menciptakan setan? Xaverius dan para Yesuit respon bertanya kepada yang itu yang menjelaskan sebelumnya. Metode selanjutnya adalah pelatihan kapalan dan ulang mimpi. Pada 1522 sampai 1524 hanya terdapat 4 orang Yesuit di Jepang. Selanjutnya pada 1555 sampai 1570 terdapat 6 orang misionaris. Jadi mau tidak mau keterlibatan kaum awam dalam pelayanan diperlukan untuk mencapai tujuan rohani. Kaum awam dilengkapi melalui pengajaran yang berubah serta melalui katekisasi. Kadang-kadang mereka melayani baptis kepada orang-orang yang baru percaya. Metode selanjutnya adalah pelayanan sosial. Kalangan Yesuit juga mendirikan beberapa rumah sakit dan klinik sebagai upaya memperhatikan bagi miskin dan kaum terlantar. Aksi-aksi sosial dilakukan untuk menunjang pelayanan dan pengabdian gereja Katolik di tengah masyarakat. Selanjutnya metode penginjilan melalui pentas kesenian dan literatur, yaitu kisah sengsara Yesus dan narasi perjanjian lama dipentaskan dalam pertunjukan kesenian. Banyak literatur Kristen yang berwarga setelah kita dan disebarluaskan. Faktor yang mempengaruhi kekristenan yang berkembang di Jepang. Salah satu faktor yang paling penting dalam perkembangan kekristenan di Jepang adalah pembauran rohani yang meluas ke seluruh gereja Protestan. Pada tahun 1883 diadakan konferensi misionaris Kokunin yang dihadirkan oleh beberapa orang Kristen Jepang yang disusun oleh Konferensi Kristen Nasional pada tahun yang sama. Di dalam semua konferensi tersebut ada suasana rohani yang cukup mendalam, sehingga para peserta sadar sepenuh hati bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Banyak orang yang mengaku dosanya, saling meminta maaf dan saling mengampuni. Banyak orang yang mempunyai janji dan bertujuan melayani Tuhan dan mengatakan dirinya sehingga jumlah orang Kristen di Jepang semakin bertambah. Tahun berikutnya di Universitas Hiroshima, suasana kebanggaan rohani membangkitkan gairah mahasiswa sehingga 200 orang mahasiswa percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis. Kebanggaan rohani serupa terjadi spontan di banyak jemaat di seluruh negara Jepang. Selama dekade 1880-an, para pengawal Injil asing, pendeta-pendeta Jepang, dan mahasiswa Kristen sekuat tenaga melakukan penginjilan dari satu tempat ke tempat lain. Gereja Protestan paling berkembang cepat di Amerika karena gereja di kota mempunyai pendeta. Jemaatnya pada umumnya mahasiswa dan orang terpelajar. Pada 1914 diperkirakan jumlah orang Kristen Protestan di Jepang sudah mencapai kurang lebih 130.000. Berbagai kampanye penginjilan besar-besaran diadakan antara 1950 dan 1960 dengan berbagai pengumuman di Jepang seperti
merupakan ibadah sendiri. Kesan bahwa Kaisar merupakan bapak yang lalu bangsa Jepang punya dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Ibadah Shinjo kesan bahwa Kaisar merupakan Kristen dalam upacara Shinjo merupakan menjadi kewajiban bersama dan tanda cinta kepada bangsa dan negara. Hal inilah yang menimbulkan kesimpulan besar bagi orang Kristen. Ada beberapa faktor lain yang membuat Kristen Jepang, yaitu yang pertama, materialisme, yaitu jaminan kebebasan beragama. Ternyata tidak membuat orang-orang menjadi tertarik masuk Kristen. Mayoritas penduduk berpaku pada daya tarik materialisme dan juga ilmu pengetahuan yang mereka terima, membuat mereka berpikir kalau waktu itu untuk beribadah itu kurang dianggap penting bagi mereka. Yang kedua, bangkitnya agama asli dan aliran-aliran yang baru, di mana setelah Perang Dunia Kedua, Shintoisme yang sempat kehilangan pamor ternyata mempopulerkan kembali di antara masyarakat Jepang. Yang ketiga, gereja Jepang menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran yang tidak akademia serta tantangan dari aliran bidah. Umat Kristen adalah minoritas yang terbilang kecil, manakala energi mereka terlalu keras untuk bekerja sehingga mengurangi tingkat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan gereja. Yang keempat, gereja Jepang berkurang karena agama asli sangat kuat untuk mencengkeram bangsa Jepang, dan ternyata di balik itu semua kuasa yang Injil Jepang melalui perlawanan dari kuasa gelap yang membutakan mata batin masyarakat Jepang sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang dunia yang sesungguhnya. Berikutnya beberapa kekristenan teologi. Yang pertama yaitu Toyohiko Kawaga. Kawaga adalah seorang tokoh yang unik di konteks Asia. Dia membangkitkan kesadaran sosial dan kekuatan Kristen. Selain itu, Kagawa memberitakan Injil dan membuat kontribusi yang tidak terhingga pada golongan-golongan rendah dari rakyat Jepang. Dengan hasilnya bahwa mereka memperoleh pesan yang menyenangkan tentang agama Kristen. Dengan cara yang unik, pelayanan Kagawa menggabungkan pemberitaan ajaran Injil yang mendasar dengan suatu kehidupan di mana dia itu merasakan kehidupan orang Kristen, orang yang dibuang oleh masyarakat. Kagawa menjadi seorang pembela yang bersemangat terhadap rakyat dan bekerja keras untuk kepentingan kaum minoritas yang tertindas dengan menolak kooperasi bagi kaum petani dan nelayan. Pada akhir tahun 1920-an, Kagawa menetapkan sasaran yakni 1 juta jiwa bagi Kristus yang berkembang menjadi gerakan kerajaan Allah dengan menekankan kebebasan pribadi dan juga penerapan Injil dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Itamori Kazo. Itamori Kazo lahir pada tahun 1916, menjadi Kristen pada masa remaja dan masuk gereja Lutheran. Ia menjadi dosen di Union Theological Seminary di Tokyo. Itamori dipengaruhi baik oleh teologi Luther maupun oleh konsep pemberitaan yang terdapat dalam agama Buddha. Pengalaman pribadi pada waktu berpenyakit TBC, ditambah lagi penderitaan luar biasa penduduk Nagasaki dan Hiroshima akibat jatuhnya bom atom pada tahun 1945, mendorong Itamori untuk menyikapkan masalah penderitaan. Teologi penderitaan diuraikan dalam bukunya yang terkenal, yaitu dalam buku Theology of the Pain of God, diterbitkan pada tahun 1946. Itamori menekankan bahwa penderitaan merupakan hakikat Allah, sebagaimana dijelaskannya melalui Yeremia 3 ayat 20 dan Yesaya 63 ayat 15. Penderitaan Allah hendak dipahami melalui pengertian tentang salib Tuhan Yesus. Lanjutkan oleh Berikutnya itu Kanjo Uchimura. Kanjo Uchimura yang memulai pengelutan dirinya terhadap Kristen sejak ia mengaku percaya pada tahun 1877. Ia merupakan tokoh yang berperan penting dalam gereja di Jepang. Uchimura adalah keturunan samurai yang lahir pada tahun 1861. Uchimura menjadi Kristen bersama 6 orang temannya setelah ia terpengaruh oleh kepala sekolah Akademi Pertanian W.S. Clark. Secara prinsip, Kanjo Uchimura menganut paham dualisme, namun dualismenya tidak berujung pada sifat inkonsistensi sehingga terkesan tidak tegas dan kaku. Ia justru mengakui bahwa Yesus memperkuat dan memurnikan kasihnya terhadap Jepang, dan Jepang membuat kasih
persaingan di Jepang pada saat ini. Saat ini wilayah yang paling banyak komunitas Kristen adalah Kyushu di Jepang Tengah, Kyushu di Jepang Tengah, atau lebih tepatnya di kota Nagasaki. Agama Kristen diberi kebebasan untuk berkembang. Nah, di kota Nagasaki hal ini terjadi karena kota Nagasaki merupakan kota yang pertama sekali bersentuhan langsung dengan kebudayaan Eropa. Di wilayah ini bahkan sudah ada ratusan masjid gereja. Agama Kristen di Jepang bisa dikatakan hidup damai dan berdampingan tanpa ada konflik. Tempat ibadah, layanan sosial dan kesehatan dikelola oleh orang Kristen. Menutup kesimpulannya, Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang termasuk negara imperialis dalam sejarah pada tahun 1800-an. Proses masuknya Kristen di Jepang dimulai pada misi atau di Roma, yang pertama kali tiba di Jepang pada abad ke-16 ketika bangsa Jepang terbuka terhadap Kristen. Misinya pada waktu itu dimulai oleh Franciscus Xaverius, yang dimana dia bertemu dengan orang Jepang di Malaka yang bernama Yairo. Pertemuan ini sangat penting bagi Franciscus Xaverius karena pertemuan itu menyebabkan dia mengambil keputusan untuk melayani sendiri ke Jepang bersama dengan Yairo pada 1549. Salah satu faktor yang penting dalam perkembangan Kristen di Jepang adalah pembangunan rohani yang meluas di seluruh gereja Kristen. Saat ini, agama Kristen di Jepang bisa dikatakan hidup damai dan berdampingan, yang dimana melalui tempat ibadah, layanan sosial dan kesehatan dikelola oleh orang Kristen. Demikianlah apa yang kami buat. Kami silakan kepada Pak. Oke, baik. Terima kasih telah mendengar sajian dari kelompok 1. Dan saat ini kita akan memberikan masukan kepada sajian mereka. Kami berikan kesempatan kepada kita untuk memberikan masukan kepada kelompok 1. Silakan siapa yang mau memberi masukan. Seperti yang saya katakan kemarin, harus ada data ya, buku yang dibaca. Oke, silakan sebutkan nama ya. Nama saya Kevin Nartorampa. Saya menambahi sajian penyaji dari buku Sekaitsu Kaizen dengan judul Reformasi Pola Hidup Jepang. Di buku ini ada dijelaskan bagaimana masuknya agama Kristen Katolik ke Jepang pada tahun 1500-an yang dibawa oleh misionaris Portugis, dan juga dalam buku ini ada dijelaskan tentang bagaimana pada tahun 1874 misionaris Protestan dari Amerika mendirikan lembaga pendidikan modern atau mendirikan universitas yang mengajarkan pendidikan Kristen Protestan. Jadi mereka itu diajari bagaimana cara untuk menjadi calon rohaniawan Kristen lokal. Saat mereka mendirikan universitas ini, mereka itu memiliki berbagai pendapat-pendapat tentang bagaimana mereka menyebarkan agama Kristen di Jepang. Salah satu contohnya adalah mereka setelah mendapatkan pendidikan, mereka mengajarkan bagaimana kampanye anti alkohol, anti prostitusi, dan bagaimana cara mereka menghentikan sistem pelacuran, terintegrasi, dan anti poligami. Mereka itu membuat seperti pamflet-pamflet yang mengajarkan atau yang membuat suatu ajaran bagaimana agama Kristen sebetulnya memandang kebudayaan. Dan setelah ini disuarakan oleh masyarakat, oleh mahasiswa Universitas Kristen tersebut di Jepang, jadi adalah undang-undang pada tahun 1898, yaitu pada pasal yang ke-732 yang mencantum tentang larangan-larangan yang disuarakan mereka tersebut. Dan juga mereka ini pada awalnya adalah orang-orang dari samurai atau tentang mantan-mantan samurai. Mereka ini mantan-mantan samurai yang diajarin tentang pokok-pokok kekristenan. Kemudian mereka digunakan sebagai penyebaran agama Kristen di Jepang pada saat itu. Terima kasih. Sumbermu kirimkan ke grup supaya mereka masukkan. Oke, silakan yang nomor 2. Nama ya. Baik, perkenalkan nama saya Yulian Juliani.
kita ataupun orang Kristen yang tersebut. Jadi kalau menurut saya itu boleh menjadi tambahan buat kelompok penyaji untuk lebih sedikit lagi menjelaskan hambatan-hambatan seperti apa yang dihadapi oleh orang Jepang yang mengikuti Kristus pada masa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan apa nih sumbernya. Silakan kelompok memberi respon apakah saudara setuju dengan masukan dari teman-temannya. Silakan, Pak. Baik, dari saudara tadi, kami telah menyinggung bahwasannya dosen HSIP itu konsep dari Amerika Serikat yang diberikan beberapa kali. Tapi di situ hanya menyinggung mendirikan lembaga di asrama saja. Jadi mungkin untuk tambahnya bisa merasakan apa saja lembaga-lembaga tersebut. Baik, kami mengasami dari masukan saudara TV mengenai kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Kristus. Sini orang bilang menyinggung apa yang mempengaruhi kesehatan. Dan di sini orang jelas kalau apa yang dikampanyekan itu nanti apa yang mereka janjikan mengenai sebenarnya masukan. Ada lagi yang merespon dari kelompok? Setuju semua dengan pendapat mereka? Oke, ada lagi yang beri masukan? Yang lain ada? Silakan. Sebutkan nama ya. Dari saya, teman saya Okto, saya memberikan masukan kepada pengaji, di mana dalam satu kita juga ada yang menjelaskan tentang segala macamnya dari Jepang. Itu bagaimana pada satu pengaji tidak akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama Kristen ke Jepang. Yang ini saya menyampaikannya, agama Kristen masuk ke Jepang pada pertengahan abad 15, yaitu pada tahun 1549. Maksudnya agama Kristen di Jepang berawal dari adanya hubungan perdagangan antara Jepang dengan bangsa Eropa, khususnya bangsa Portugis. Mereka mengadakan hubungan dagang mereka juga bermaksud untuk memperkuatkan dan menyebarkan agama mereka yaitu agama Kristen. Mengenal agama Kristen di Jepang diawali oleh pertemuan seorang yang bercuma Ejiro dan kapten kapal Portugis yang bernama Kapten Jorge Alvarez. Ketika itu dengan dirinya Ejiro meminta perlindungan kepada Kapten kapal Jorge Alvarez dan mengganti namanya menjadi Ejiro. Dan dia ikut berlayar dengan kapal Portugis dan akan pergi ke daerah Malaka. Malaka lima Ejiro dengan seseorang pendeta bangsaan Spanyol bernama Francisco. Oke, ada lagi? Silakan direspon. Tetapi yang sudah menyinggung di bagian D pada proses masuknya dan perkembangan Kristen Jepang, yaitu proses masuknya dari Jepang mulai pada bahkan kami sudah menambah yang adanya terjadinya di Malaka dan bahkan sampai kami sudah kami cantumkan. Mungkin bagi saudara ini mandas maka nanti pada kami. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang memberi respon apa tidak? Cukup, ada lagi yang memberi respon. Baik, kalau tidak ada yang berespon, silakan bertanya kepada kelompok. Mulai dari sini, sebutkan nama. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yes. Oke. Baik, di sini saya mau bertanya kepada kelompok di bagian B di konteks agama dan kebudayaan, di mana di sana dikatakan muncul aliran tanah suci yaitu Jojutsu dan Jojutsu yang bercirikan radikal di Jepang dan kehadirannya dikuasai
pengetahuannya itu di Jepang mampu mengatasi masyarakat yang lain dan mudah berubah. Terima kasih. Ya, lanjut. Terima kasih. Saya ingin bertanya dari Kevin Artanong, Pak. Saya ingin bertanya dari bagian B keadaan Jepang pada abad pertengahan ke-16. Jadi dalam konteks agama dan kebudayaan ada di situ penyaji di akhir mencantumkan sebagai contoh antara tahun 1575 sampai 1576 Fr. Koiho membaptis 40.000 jiwa di wilayah Doigyo, Omura, Sumatada di kota Nagasaki. Tetapi tokoh ini tidak ada di dalam sajian teman-teman di bagian tokoh-tokoh kekristenan. Padahal di sini sudah membaptis 40.000 orang. Bisakah penyaji menjelaskan bagaimana cara tokoh ini membaptis 40.000 orang? Oke, lanjut. Ya, baik. Dalam proses masuk, nama saya Arya Boyo Pusraga. Oke, silakan. Dalam proses masuknya dan perkembangan kekristenan di Jepang, ada dikatakan di situ bahwasanya pada tahun 1639 Jepang itu memutuskan semua hubungannya dengan luar negeri, memutuskan hubungan luar negerinya seperti itu. Dan pada abad ke-19 juga Jepang juga kembali membuat kebijakan bahwasanya mereka itu menjauhkan diri dari negara-negara lain seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Jepang ini memutuskan hubungan luar negerinya, dan bagaimana pengaruhnya ke gereja, terkhusus dalam dana ataupun ekonomi ataupun keuangan gereja pada saat itu. Sedangkan kalau kita ketahui dana ataupun keuangan dari gereja itu kan berasal dari misioner dari luar negeri seperti yang ditulis juga dalam buku sejarah gereja yang ditulis oleh Jonathan Edwards. Terima kasih. Oke, sebelum Baik, perkenalkan nama saya Dela Yesus Mega. Di dalam poin D, proses masuknya dan perkembangan Kristen di Jepang paragraf yang ketiga, Konsul Harris atau Konsul Jenderal Amerika Serikat, dia diberikan izin untuk membangun gereja, tetapi tidak diberikan izin untuk menginjili orang Jepang. Lalu siapa yang diinjili orang mereka dan bagaimana cara mereka menginjili ketika gereja telah dibangun? Yang pertanyaan kedua, nah, karena adanya perubahan politik, Jepang kan lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Nah, perubahan politik itu seperti apa yang terjadi di Jepang sehingga pengaruh Barat bisa masuk ke Jepang? Terima kasih. Oke, 4 pertanyaan itu silakan dijawab oleh kelompok. Baik, terima kasih. Kan dari penelitian beberapa yang yang di poin D maksudnya dan perkembangan di Jepang, di mana Konsul Harris yaitu Konsul Jenderal dari Amerika Serikat yang beragama Kristen dan telah berdiam di Jepang diberikan izin untuk membangun gereja, namun tidak diberikan izin untuk menginjili di Jepang. Nah, itu kan dibilang orang Jepang nggak boleh. Tapi ada di sampingnya langsung, meskipun begitu, beberapa lembaga misi mempergunakan kesempatan itu, ada caranya menjadinya dengan melalui perdagangan untuk memutus penginjil ke Jepang. Karena kan nggak dikasihnya penginjilan oleh Konsul Harris ini. Jadi dibuat melalui cara perdagangan supaya orang-orang Jepang itu terpengaruh, gitu kan? Kalau dari perdagangan itu kan nggak tahu kaisar itu dipengaruhi apa enggak, karena dia sendiri yang langsung bertemu gitu kan yang penginjil itu dengan orang-orang yang sesama pedagang yang itu. Jadi itulah caranya, dan orang Jepang juga yang menginjil. Oke, ada lagi yang menjawab? Ada 4 pertanyaan, silakan. Oke, baik, saya mencoba menjawab pertanyaan yang kedua itu apa yang menyebabkan gereja pada itu kesusahan dalam anggaran. Sedangkan di situ gereja di dalam kata dimodali oleh misionaris dari orang-orang Barat. Nah, jadi kenapa dikatakan bahwasanya gereja pada saat itu itu memiliki dana yang sedikit, memiliki dana yang susah seperti itu. Jadi dalam hal itu Portugis ya di Senhasa semalam dan saya dikatakan bahwasanya dalam konteksnya Portugis memiliki wilayah di Jepang yang dimana peradabannya lebih tinggi. Nah,
mana di situ juga tentang hal agama juga tinggi. Jadi di sana juga ya, kita balik ke apanya dikatakan juga bahwasanya di penduduk dari Portugal lebih sedikit dari penduduk dari Spanyol. Nah jadi di situ tentunya Portugis mengalami kesusahan dalam hal dana. Contohnya seperti yang dikatakan oleh saudara dan juga di situ perjuangan dari Portugis sendiri lebih berat daripada Spanyol. Yang Spanyol itu menginjili daerah yang masyarakatnya masih dalam hal agama masih kurang seperti itu. Nah jadi Portugis dalam arti Portugis lebih kurang dalam hal dana daripada Spanyol. Jadi seperti pertanyaan saudara yang tadi, kenapa terjadi kekosongan dana? Ya mungkin karena memang dalam hal itu juga Portugis memang kalah dalam hal dana dan juga dalam hal lebih berat dalam hal menginjili. Sekian terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dela yang dimaksud dengan perubahan politik yang membuat Jepang lebih terbuka terhadap pengaruh Barat, yaitu di mana selama berabad-abad negeri Jepang itu yang berkuasa di negeri Jepang itu adalah shogun, yaitu yang menjadi wakil kaisar. Kemudian pada tahun 1868 perubahan itu dinyatakan oleh Kaisar Meiji, yang dinyatakan dimulainya yaitu restorasi Meiji, yaitu mengembalikan kekuasaan kepada kaisar yang bercita-cita untuk memodernkan negara Jepang melalui pendidikan Barat. Itulah perubahan politik yang terjadi, di mana pemimpin yang pertama adalah wakil kaisar, kemudian diubah menjadi dikembalikan kepada kekuasaan kaisar. Lanjut. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Henry yang bertanya tentang apa yang menyebabkan gereja Jepang memisahkan diri dari luar negeri. Jadi pada tahun 1593, Orde Fransiskan memulai pelayanan misinya di Jepang dan menyebabkan persaingan antara Orde Yesuit dan Orde Fransiskan, yang dimana pada masa perselisihan itu terjadi penganiayaan, dan sehingga sampai akibat penganiayaan itu hampir seluruh gereja Katolik Roma dihancurkan, yang mengakibatkan ribuan orang Kristen mati syahid. Dan itulah awal mulanya mereka memutuskan hubungan dari luar negeri karena banyaknya adanya penganiayaan sehingga banyak yang mati. Terima kasih. Terus. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Yesi. Jadi pada saat pengaruh agama muda sedang merosot, muncullah aliran yang ada di tanah suci, yaitu Jodo Shinshu dan Jodo Su, yang dimana pemerintah mencurigai ini adalah aliran yang bercirikan radikal. Jadi dengan situasi masyarakat yang seperti itu, penguasa Jepang mencurigai akan adanya aliran itu, yang dimana yang saya seperti katakan tadi, aliran itu adalah aliran yang radikal. Jadi oleh karena itu situasi masyarakat menjadi labil dan mudah berubah-ubah, dan karena adanya akan hal itu menyebabkan suatu potensi yang dimana potensi itu mendorong untuk pertobatan massal, yang dimana itulah yang dikatakan saudari Kevin tadi, banyak orang yang bertobat, yang dimana dibaptis oleh Fr. Soelo sebanyak 40.000 jiwa. Ada lagi yang mau jawab? Sudah semua pertanyaan dijawab, penanya bagaimana? Sudah. Oke, silakan. Siapa tadi sebelah sana tadi yang bertanya? Tidak ada sebelah sini. Sebelah sini. Silakan. Sebutkan nama ya. Ya. Nama saya Silakan. Saya ingin bertanya kepada penyaji bagian C agama di Jepang sebelum masuk Kristen, yaitu Shinto. Nah, di baris terakhir ada dikatakan bahwa Yoshida Shinto yang didirikan oleh Yoshida Kanetomo mengajarkan kesatuan agama Shinto sebagai dasar utamanya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kesatuan atau ajaran agama Shinto tersebut? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya
Oke, ada lagi. Silakan. Mulai dari atas belakang. Selamat Pak, nama saya Rafael Pak. Ya. Saya ingin bertanya, dalam poin B, penyaji atau menyinggung mengenai metode pemilihan di Jepang. Yang ingin saya tanyakan, untuk itu pada tahun berapa izin itu diterima dan strategi yang bagaimana dilakukan para misionaris pemerintahan izin di tengah-tengah tantangan yang dihadapi. Oke, lanjut. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan bahwa Nama. terdapat lihat di dalam sajian penyaji Ikerian Pak, Ike Pak. Oke. Baik, tadi di dalam sajian penyaji ada dikatakan bahwa agama Kristen di Jepang hidup damai dan berdampingan tanpa konflik. Tapi kita dapat lihat di dalam sajian penyaji juga ada dijelaskan mengenai hambatannya, di mana hambatan itu adalah salah satu mengenai agama Shinto. Dan yang kedua seperti yang dikatakan oleh saudari Yulian itu mengenai istilah orang Kristen yang tersembunyi. Jadi yang ingin saya tanyakan, damai yang bagaimana dimaksudkan menyaji dalam perkembangan Jepang, kekristenan di Jepang tersebut. Terima kasih. Oke, 3 dulu. Silakan. Jawab. Saya menjawab pertanyaan dari pertanyaan mengenai hidup bagaimana yang dimaksudkan. Jadi yang kami buat poin di bagian itu kan kekristenan di Jepang saat ini. Jadi kalau hambatan-hambatan yang seperti yang kami buat di sajian ini kan seperti hambatan pada saat masuknya prosesnya kekristenan di Jepang. Terus. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Inka. Ya, bagaimana kesatuan dan ajaran dari agama Shinto, yaitu pada dasarnya agama Shinto itu mempercayai akan adanya suatu alam yang tiga dimensi, yaitu tempat kami surgawi atau para dewa, yang kedua tempat tinggal duniawi manusia dan makhluk-makhluk lainnya, dan yang ketiga dunia bawah yang konon yang dihuni oleh orang kota. Begitu ajaran dari agama Shinto. Baik, untuk memperjelas jawaban dari Resti, mungkin saya bisa menambahi bahwa agama Shinto itu adalah pada dasarnya merupakan kepercayaan kepada seperti yang tadi dikatakan tiga dimensi, dan itu termasuk dalam kuasa roh atau dewa-dewi yang berdiam di alam lain seperti gunung, pohon, dan juga selain. Kemudian mereka juga menganggap bahwa Kaisan merupakan bapak ilahi dari bangsa Jepang yang mempunyai dampak negatif bagi umat Kristen. Itulah yang mengenai agama Shinto, dan agama Kristen bertentangan dengan kepercayaan Shinto ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Inka yang kedua. Apakah perbedaan bahasa membuat Paus Franciscus Xaverius kesusahan? Karena di sajian kami saya akan menjelaskan mungkin dia agak kesusahan, namun Paus Franciscus Xaverius memakai wewenangnya sebagai Paus, dan dia itu menyesuaikan dirinya itu dengan keadaan di Jepang itu, sesuaikan dirinya dengan kebudayaan Jepang atau akomodasi di Jepang itu. Jadi secara perlahan kan bisa dia menyesuaikan dirinya dengan Jepang itu, jadi mempermudah penginjilannya terhadap Jepang. Ada lagi? Sudah semua pertanyaan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Beberapa yang diterima di sisi kami katakan pada 1880 kembali izin diterima. Dan strategi itu banyak orang yang berpikir berpikir melayani Tuhan dan mengabarkan Injil sehingga seorang Kristen itu
yang ingin jawab? Udah. Oke, ada lagi tadi yang bertanya di sana. Silakan. Silakan sebutkan nama ya. Siapa? Oke. Saya ingin bertanya kepada para penyaji, apakah ada badan zending yang melayani di Jepang? Silakan. Saya Mira Kesalahan Pak. Pertanyaan saya, tantangan apa saja yang dihadapi Toko dalam melakukan kekristenan? Terima kasih Pak. Nama saya Arthur Kusumur Pak. Dari bagian D, poin D, proses masuknya dan perkembangan Kristen di Jepang. Di sana terdapat ada dua ordo, yaitu Yesuit dan ordo Fransiskan. Nah, di sana ada persaingan di antara keduanya. Yang menjadi pertanyaan saya, apa penyebab persaingan itu? Yang kedua, pertanyaan saya mengenai di bagian I, Kristen di Jepang saat ini. Jadi, berapa sekarang jumlah kekristenan di Jepang pada saat ini? Dan apakah masih ada hambatan dalam kekristenan di sana? Silakan. Baik, saya juga pertanyaan saya ini mengenai apakah ada badan zending di pengujian di Jepang? Ada yang pertama, ada 3 zending itu. Jadi pertama, jadi kedua, dan jadi ketiga. Jadi pertama itu yang dilaksanakan oleh Laksamana, Penny dan Towson Harris, yang dimana orang ini adalah wakil diplomat di Amerika Serikat pertama di Jepang. Yang kedua, dalam orang ini bersamaan, namun dalam satu tahun itu dia sama datang, tapi berbeda waktu itu. Nah, yang kedua itu berarti adalah
mengenai perkembangan Kristen di Jepang saat ini, Pak, dan berapa jumlah Kristenan saat ini? Silakan. Kristenan di Jepang pada saat ini, situasi negara Jepang saat ini tentu saja tidak sama dengan Jepang ratusan tahun yang lalu masa presiden. Dan pada tanggal 31 Desember 2016, populasi umat Kristen di Jepang berjumlah 1,9 juta jiwa. Dan menurut studi statistik tentang agama dirilis oleh Badan Urusan Kebudayaan, sekitar 60% populasi Kristen tinggal di Tokyo dan Kanagawa. Dan masing-masing berjumlah 856.644 jiwa yang percaya. Terima kasih. Oke, sudah selesai dijawab. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Cukup, ada lagi? Oke, baik. Saya sudah baca makalah dari kelompok 1 dan ini makalah pertama. Karena itu kita akan mencoba belajar bagaimana nanti untuk menyusun laporan atau tugas kelompok selanjutnya. Ini juga untuk melatih kalian untuk menulis karya ilmiah lain, termasuk nanti skripsi. Yang pertama itu setiap menulis judul makalah atau judul bab, tulislah dengan nanti komti ya, silakan beli spidol kalian supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau menulis judul ini harus dibuat font 18 baru masuk bab ya. Baru nanti kalau ada di sini judul belakang ini font 14. Di situ ada misalnya ini juga font 14. Dan usahakanlah menulis itu secara sistematis. Ada judul dari satu, supaya terbiasa menulis karya ilmiah yang rapi, yang baik tersusun. Kalau supaya isi kalian tersusun rapi, buatkan daftar otomatis, daftar isi otomatis, jangan lagi manual menulis. Bagaimana caranya? Nanti di komputer itu ketika kalian sudah mulai menulis, buatlah ini selalu reading. Nanti itu ada langsung pilihan hidup style, ada pilihan untuk diulang satu. Ada macam-macam pilihan hidup. Kalian itu, kalian klik, kalau kalian tempel itu sendiri, itu bisa mulai. Kalau ketika menulis daftar isi, nanti klik reference, baru table of contents, klik dia format yang formal, selesai. Nanti dia semua ini bisa. Atau
atau waktu kalian bekerja masuk ke view baru buat klik navigation view semuanya akan kelihatan. Tidak mungkin saya menjelaskan itu di sini secara detail ya. Karena saya bukan dosen untuk mengajar mata kuliah ilmiah. Tapi ini sudah saya jelaskan, nanti kalian explore lah. Mereka mahasiswa explore bagaimana cara menulis ini. Kalau baik supaya dapat isinya otomatis. Yang pertama masih teknis. Kedua, kalau menulis nama percetakan tidak usah tulis PT, CV, di yayasan, tidak perlu. Langsung aja BPK Gunung Mulia, Sonata, Kanisius, tidak usah pakai PT, CV, yayasan, tidak usah. Baru kemudian kalau menulis halaman jangan inkonsisten, harus konsisten. Ada yang tidak pakai. Kalau kalian pilih ini sampai habis pun pakai itu. Kalau pilih ini begitu, atau kalau pilih atau tidak pakai ini. Tapi konsisten. Jangan di depan ada H, di nomor 2 ada HL, tidak ada H, nomor 4 tidak ada misalnya. Baru kalian juga ketika menulis atau mengutip dari internet ya, cara mengutip dari internet selalu tulis nama penulis, koma, baru tanda petik, judul, artikel, judul petik, koma, dalam www diakses pada www baru diakses pada tanggal. Ini cara mengutip supaya jangan salah terus. Itu kan kalian buat di situ link daripada apa namanya ini sumber. Kalau tidak ada nama penulisnya, jangan jadikan sumber itu. Itu kalian klik sumbernya siapa ini? Jaso pengenalan Jepang. Saya klik, tidak ada itu penulisnya. Kalau kalian mencari penulisnya, lihat terus cari penulisnya siapa. Biasanya ada inisial atau al di atas penulis. Kalau tidak ada, jangan jadikan sumber. Karena kalau menulis dari dunia harus ada nama penulis, judul artikel, baru ini alamat website. Jangan ambil dari blogspot atau WordPress atau Wikipedia, boleh. Itu bukan sumber ilmiah. Lalu ketika mengutip jurnal bagaimana? Untuk itu saya jelaskan di sini. Nanti cairlah. Bagaimana cara mengutip dari jurnal, cara mengutip dari skripsi, tesis, disertasi, cara mengutip dari apalagi book chapter, ada tulisan orang dalam bunga rampai. Itu banyak yang harus kalian latih sejak sekarang. Supaya ketika kalian menulis skripsi tidak lagi bermasalah soal ini. Sampai sekarang mahasiswa habis energi di situ. Apalagi kalau berbicara terlalu banyak. Kecuali sekarang kalian sudah mulai belajar menggunakan Mendeley. Gunakanlah Mendeley dalam rangka menulis tulisannya. Ini sudah otomatis menulis catatan kakinya, otomatis menulis daftar pustakanya, otomatis menulis semuanya. Jadi kalian hanya kerja, dia akan menulis secara sendiri catatan kakinya. Nanti dilihat aja di YouTube bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ada banyak, ada Zotero, ada Mendeley, ada OneNote, ada banyak sekali. Kalau kalian mau explore diri ya, daripada memang utama,
sekolah aja, gunakan laptopmu itu membantu dirimu untuk bekerja. Apalagi zaman sekarang, mahasiswa seperti kalian di zaman sekarang, semua tersedia di sini. Tidak usah capek, semua ada. Kalau kami dulu masih mengetik, kalau salah dititek, dia tunggu kering, baru hitung lagi berapa kata supaya bisa sejajar 7. Sudah sampai 7 rusak, ulang lagi. Satu paper bisa berhari-hari. Kalau sekarang kan enak, tinggal backspace, delete, ketik lagi, atau buat lagi folder baru atau file baru. Yang itu masih teknis. Yang berikut soal teknis, saya jelaskan ini supaya jangan berulang lagi, nanti saya jelaskan pada kelompok yang lain, yang kedua. Nah misalnya sudah ada judul, ada bab 1, di sini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, baru ada bab 2, baru ada bab 3. Kalau latar belakang apa? Latar belakang ini adalah menyampaikan mengapa kalian menulis sesuatu. Latar belakang. Apa alasannya? Jelaskanlah di sini. Kelompok 1 akan membahas kekristenan, masuknya kekristenan di Jepang. Ada banyak yang perlu dijelaskan dalam masuknya kekristenan di Jepang. Semisal mengapa atau bagaimana cara masuknya kekristenan di Jepang. Lalu apa yang menjadi penghambat atau apa yang menjadi faktor yang mempercepat perkembangan kekristenan. Dan tentu kekristenan di Jepang mulai dari awal hingga hari ini mengalami dinamika yang baik atau tidak baik. Itulah kami mencoba akan menguraikan cara masuknya kekristenan di Jepang. Baru kemudian masalah adalah pertanyaan penyelidikan. Ini pertanyaan. Nah pertanyaan ini harus dijawab nanti di sini. Di bab 2. Jadi kalau kalian buat banyak pertanyaan, itu membuat kalian capek menjawab di sini. Jadi ini pertanyaan kalian ada 9. Tetapi yang kalian jawab di sini ada 9. Beda pertanyaan kalian dan jawaban kalian. Jadi jangan beda pertanyaan dengan jawaban. Kalau kalian tanya di sini apa itu kekristenan Jepang, jawab di sini. Apa faktornya, jawab di sini. Semua harus dijawab di sini. Supaya sinkron. Tujuan penelitian, tujuan penelitian ini itu berasal dari masalah. Kalau kalian bertanya bagaimana kekristenan di Jepang, tujuannya untuk mengetahui bagaimana kekristenan di Jepang. Dan itulah nanti masuk ke bab 3. Bagaimana? Apakah kalian sudah mencapai tujuan penulisan ini? Bab 3 tidak hanya sekedar penutup, tapi kalian mau menyampaikan bagaimana perkembangan kekristenan itu di Jepang menurut analisa kelompok. Apakah
ada sesuatu yang perlu dipelajari di sana. Nah, misalnya ketika orang Jepang masuk Kristen, apakah ada tantangan? Tentu ada. Lalu bagaimana mereka menghadapi tantangan? Abad ke-17 kekristenan ditutup, usir dari sana. Oleh karena gerakan isolasi itu. Lalu abad ke-19 baru masuk kekristenan lagi ke sana. Berarti ada 2 abad atau 1 abad vakum di sana. Nah, jadi referensi sekalian di sini ya, bahwa ternyata perkembangan kekristenan di Jepang itu mengalami stagnan beberapa abad, berhenti. Lalu dia diulangi lagi pada abad ke-19. Akhirnya mulailah orang Kristen berkembang. Nah, itu baru nanti bisa kalian menunjukkan. Jadi begitu cara membuat sebuah karya ini harus ada analisa. Tidak hanya menempelkan catatan orang di paper kita. Jangan hanya menempel pemikiran orang tanpa kalian melihat sejarah itu sebagai sebuah rentang sejarah yang bisa kalian tonton, lalu kalian beri refleksi kalian. Jadi mata kuliah proses perkuliahan saat ini jauh diletakkan pada refleksi. Jadi setelah perkuliahan ini selesai, kalian bisa berefleksi sebagai seorang teolog. Bagaimana kekristenan di Jepang? Jadi tidak hanya mengetahui sejarah itu, bagaimana analisa sejarah bermunculan di pemikiran kalian. Nah itu, jadi kita lihat dulu supaya kalian nanti bisa melihat analisa sejarah kekristenan di Jepang. Nah, kelompok ini harus banyak memperbaiki nanti dari masukan-masukan teman-teman, dan dari saya sendiri akan saya kirimkan nanti perbaikannya supaya kalian pelajari. Tetapi saya akan mau jelaskan dulu bagaimana sejarah kekristenan di Jepang itu. Nah, kalau kalian membaca buku-buku baik Anerak, baik itu Klaus Wetzel, atau buku-buku yang lain, mungkin buku-buku yang lain kalian tidak baca, ada yang belum kalian laporkan di sana, bagaimana masuknya kekristenan ke Jepang. Tadi ada pertanyaan juga, lembaga-lembaga sending mana yang masuk ke sana, kemudian bagaimana perkembangan kekristenan hingga saat ini. Lalu tadi juga kelompok tidak menguraikan siapa sebenarnya orang pertama dibaptis di Jepang. Nggak ada kan kalian tulis ini. Nah, kalau kita melihat sejarah masuknya kekristenan di Jepang pada abad ke-16 tahun 1549, misionaris yang masuk ke sana ialah misionaris Portugis dan Spanyol, seperti Francis Xavier. Dia datang dari India, lalu bertemu dengan Taylor di Malaka, lalu dari Malaka dia masuk ke Jepang. Jadi kalau ditanya sekarang, di manakah titik nol kekristenan di Asia Tenggara? Di mana? Titik nol kekristenan di Asia Tenggara. Artinya dari sanalah kekristenan itu menyebar. Tidak tahu ya. Titik nol kekristenan di Nusantara atau di Asia Tenggara di mana? Dari Malaka inilah Francis Xavier harus pergi ke Jepang. Di Jepang, di Indonesia, di Thailand, baru Thailand masih. Kalau kalian punya waktu untuk pergi ke Malaka, dia pergi 0 milestone yang di Southeast Asia. Di Indonesia di mana titik nol kekristenan?
Indonesia? Indonesia. Jadi memang ini masih polemik ya, polemik. Kami kemarin pada di Paskah kami sudah jalan-jalan sama dosen-dosen, mulai dari Sudimpuar, Sibolga, Barus, Monas, Singkil, Pak Barat, dan Singkalang. Kami masuk ke daerah Barus. Pada abad ke-7, kekristenan Nestorian masuk ke Barus. Abad ke-7, tahun 700. Tetapi karena gereja Nestorius itu dianggap bidat oleh Roma, GKR ya, maka abad ke-12 ini punah Nestorius. Tapi mereka semangat mereka menginjili waktu juga ke Barus, seperti ke Cina juga, peneliti India. Kita kan sudah belajar kemarin di India gereja tua yang menjadi bukti sejarah gereja ada di Asia Barat. Asia Barat gereja tua Armenia, Ortodoks, Timur, kemudian Martoma di India, dan kemudian Bataklah ke Barus. Tetapi setelah abad ke-7, orang Nestorian ini tidak kuat secara finansial. Akhirnya ini kesannya mulai punah. Lalu masuklah Islam ke Barus, berdagang. Masuk Islam berdagang, kemudian mulai mereka menguasai Barus. Nah dulu kata orang di pantai itu ada gereja. Tapi sekarang pantai itu sudah naik air, dan sudah hilang gereja itu, gereja Nestorius. Dan tidak ada lagi bukti sejarah bahwa kekristenan dimulai di Barus. Tidak ada lagi bukti sejarah. Nah orang Kristen yang ada sekarang di Barus itu, baik AKBP, Katolik, itu bukanlah gereja Nestorius atau aliran Nestorius. Yang sekarang itu adalah orang Kristen yang datang atau berada dari abad ke-19, bukan dari abad ke-7. Lalu sekarang kalau kalian pergi ke sana, Barus ini sudah menjadi titik nol Islam Nusantara. Dan ini sudah diresmikan oleh Jokowi tanggal 27 Maret 2021. Resmi ini menjadi titik nol Islam Nusantara. Dan kita sampai sekarang belum ada titik nol kekristenan di Nusantara. Jika kalian nanti mau bertanya, tanyalah itu pada Zakarias Melo hari Jumat. Supaya dia jelaskan di mana titik nol Kristen di Nusantara. Itu Nusantara. Kalau titik nol kekristenan Tanah Batak di mana? Di mana titik nol kekristenan Tanah Batak? Enggak tahu. Kalian sudah Kristen tapi enggak tahu dari mana sumbernya. Titik nol kekristenan di Tapanuli atau di Tanah Batak ialah Parosorat, Sekirok. Di situ sudah kita bangun tugu monumen 150 tahun kekristenan. Dan kita mengajak gereja-gereja yang lahir dari Parosorat ini supaya membangun satu monumen di situ besar, tapi tidak ada yang mau gabung dengan mereka. Tidak ada yang mau gabung. Tidak apa-apa. Kami kemarin sudah pergi ke sana, para dosen, dan para dosen menyadari, wah ini rupanya, di sini rupanya kekristenan dimulai. Karena tinggal 4 kakak sekarang di sana, tinggal menunggu punah. Ada lagi orang Kristen di sana. Begitu lagi Barus, ada lagi orang Kristen di sana punah.
habislah. Jadi titik nol kekristenan itu karena batang dari para sholat. Maka ada HKBP di utara, nanti ada Simalungun di timur, ada di Pakpak. Kalau ke Karo beda, ke Karo dia DZV. Itu cerita kekristenan. Jadi kalau kita tidak tahu cerita kekristenan itu, kita merasa sudah Kristen tapi tidak tahu sejarah, itu namanya lupa kacang pada bibitnya, bukan pada kulitnya lagi, pada bibitnya. Oke, itu yang tadi kita lihat bagaimana kekristenan di Jepang yang dibawa oleh Franciscus Xavier dari Melaka, lalu dia bawa ke Jepang. Lalu kalau kita lihat siapa tadi pertanyaan saya, siapa orang Jepang pertama yang dibaptis? Sama seperti kalau siapa orang Batak pertama yang dibaptis, siapa? Siapa orang Batak pertama yang dibaptis? Kalau Pak Sorak tadi titik nol kekristenan, juga nggak tahu. Gimana ini? Ini kan sudah sejarah. Kalian masih SG ya? Sudah masuk SGU. Itu ada yang pertama Simon Siregar dan Yakobus Takubulu. Inilah orang Batak pertama yang menjadi Kristen. Jadi kalau di Jepang siapa orang pertama yang dibaptis? Namanya adalah Ukon Takayama. Ukon Takayama. Ukon Takayama. Dia seorang samurai yang sangat terkenal. Samurai yang sangat terkenal yang hidup pada abad ke-16 di Jepang. Dia berjumpa dengan misionaris Katolik tahun 1563 dan menerima baptisan tahun 1564. 1564. Kalau ini dibaptis tahun berapa? Maret 1861. Jadi Jepang itu sudah lebih lama kekristenan. Mereka 1568 sudah Kristen, kita masih 1861. Ini hampir 3 abad bedanya kekristenan di Jepang dan di Indonesia. Tetapi di Jepang tidak begitu pesat perkembangannya. Nanti kita lihat mengapa. Nah, Ukon Takayama itu menjadi seorang Kristen yang taat, tetapi mengalami pengasingan karena ia menjadi Kristen dan akhirnya dia mati dan diangkat menjadi martir Gereja Katolik tahun 2017. Pengakuan dia menjadi seorang martir oleh Gereja Katolik pada tahun 2017. Nah, tadi kelompok juga sudah menjelaskan bagaimana strategi atau metode penginjilan di Jepang. Tapi masih banyak lagi sebenarnya metode penginjilan misionaris di Jepang, misalnya pendekatan budaya, pendekatan visual, pendekatan kemanusiaan, kemudian penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jepang, kemudian pendekatan musik, menggunakan musik-musik Jepang. Itu strategi misionaris menginjili Jepang. Pendekatan budaya, pendekatan visual, pendekatan kemanusiaan, pendekatan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jepang, dan pendekatan musik. Lalu juga kelompok telah menyebut bagaimana atau faktor apa yang membuat
perkembangan kekristenan di Jepang. Bagaimana atau apa yang membuat kekristenan itu cepat mengalami perkembangan di Jepang. Ada beberapa faktor selain yang mereka sebutkan tadi. Misalnya kedatangan misionaris. Kalau tidak datang misionaris, tidak akan mungkin berkembang kekristenan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah abad ke-16-17 itu isolasi, ditutup, tidak boleh berhubungan dengan pihak asing. Makanya orang Kristen waktu itu atau misionaris disuruh pulang. Dan orang Kristen yang Kristen dibunuh, maka ada yang martir. Tetapi abad ke-19 Jepang membuka isolasi itu. Baru disitulah mulai Jepang mengalami perkembangan dalam kekristenan abad ke-19. Berarti baru kan, abad ke-19 kan berarti baru. Abad ke-19 kan tahun 2000-an itu. Atau 1900 ke 2000-an. Baru kemudian ada konversi kelompok elit atau pengkristenan orang-orang elit. Seperti tadi, siapa ini? Si Ukon Takayama ini orang elit ini. Dia seorang samurai yang terkenal. Itu orang elit di Jepang. Selain Ukon Takayama, ada lagi Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi. Hideyoshi. Nah, ini orang-orang elit Jepang, orang-orang yang dihormati. Itu yang membuat percepatan kekristenan di Jepang. Ada konversi atau pertobatan dari orang-orang elit di Jepang. Kemudian ada pengaruh budaya Barat. Itu yang membuat perkembangan kekristenan di Jepang mulai berkembang karena mereka ingin budaya Barat itu. Sama seperti kita kan, ingin budaya Barat. Pakaian, pakai jas, pakai dasi gitu. Akhirnya kita lupa memakai pakaian kita kan. Kemudian ada masa pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, itu juga membuat kekristenan bisa berkembang di Jepang. Nah, selain itu, yang menghambat kekristenan di Jepang, selain yang disampaikan oleh kelompok, ada lagi faktor yang menghambat perkembangan kekristenan di Jepang, yaitu budaya dan tradisi Jepang. Itu yang sangat sulit ditembus. Budaya dan tradisi Jepang yang ketat ya, yang sangat kuat. Kemudian toleransi agama. Di Jepang itu toleransi agama sangat sulit. Mereka yang mengakui agama Shinto tidak mungkin bisa ditembus oleh agama Kristen. Sangat kuat agama Shinto. Kemudian bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini sama seperti orang Jerman. Eufemisme kebahasaan mereka sangat tinggi. Pergilah kalian ke Jepang, nggak ada dalam bahasa Inggris semua di bandara, di mana-mana nggak ada bahasa Inggris. Sama itu di Jerman, tidak ada bahasa Inggris. Kalau di negara lain kan dibuat bahasanya di bawahnya bahasa Inggris sehingga orang tahu. Kalau ke Jepang kalian nanti kalau tidak tahu sedikit-sedikit bahasa Jepang atau dengan membaca bahasa roh kan mengerti sendiri. Kalian bisa tersesat di situ karena nggak tahu gini-gini semua kan, nggak tahu kan. Yang kita tahu kan arigato kan, arigato. Itu aja yang kita tahu kan, arigato gozaimasu ya, arigato gozaimasu gitu. Itu bahasa Jepang. Kemudian kehadiran sekte-sekte di Jepang, banyak sekali sekte-sekte di Jepang. Kemudian perubahan sosial ekonomi itu membuat kesulitan berkembang di Jepang. Kemudian lembaga sending. Lembaga sending itu dibagi dua, lembaga sending Katolik dan lembaga sending Protestan. Lembaga sending Katolik itu yang datang ke Jepang ada Ordo Yesuit 1534, ada Ordo Dominikan pada abad ke-13, ada Ordo Fransiskan abad 1593, Ordo Karmelit 1620 dan Ordo Dominikan
1587. Dan itulah nanti Ordo Dominikan yang datang juga ke Flores 1602. Itulah dari Katolik yang datang ke Jepang, lembaga-lembaga penginjilan. Ordo Yesuit, Dominikan, Fransiskan, Karmelit, dan Ordo Dominikan Misionaris Biara Kepulauan Filipina. Dari Filipina datang ke sana. Lalu lembaga sending dari Jepang, dari Protestan yang datang ke sana ialah lembaga sending Kristen Belanda. Nederlands Zendeling Genootschap. Nederlands Zendeling Genootschap. Tahun 1797 yang dibawa oleh Johannes van der Kemp. Kemudian lembaga sending Metodis Inggris 1817. Kemudian lembaga sending Lutheran Norway Sending Lutheran 1842. Kemudian lembaga sending Presbyterian Amerika 1837. Dan lembaga sending Baptis Amerika 1814. Kemudian tokoh yang terkenal orang Kristen Jepang selain yang disampaikan oleh kelompok, ada juga Paul Nagano. Kemudian ada tadi sudah disebutkan Uchimura Kanjo. Kemudian Kagawa Toyohiko, itu sudah disebut kelompok. Ada lagi Nakamura Hajime dan Kenji Miyazawa. Ada banyak tokoh-tokoh pribumi Jepang yang terkenal, dan itulah yang mempengaruhi perkembangan kekristenan sekarang di sana. Jadi pertanyaan terakhir tadi, bagaimana kekristenan di Jepang saat ini? Orang Katolik di Jepang saat ini itu hanya berkisar kalau di awal ya, orang Katolik di awal pada awal abad ke-16 itu 450.000 orang. Dan Protestan pada awal masuknya dulu ke sana hanya 300.000 orang. Sekarang itu sudah lebih ya, sudah lebih. Pada tahun 1940-an tadi sudah disampaikan oleh kelompok jumlahnya, tapi itu sudah mengalami perkembangan yang pesat. Jadi tidak lagi 450.000, 300.000, tapi sudah jutaan. Nah, inilah perkembangan Kristen di Jepang hingga saat ini. Artinya bagaimana secara politik kekristenan di Jepang itu terhambat karena ada kebijakan pemerintah, tetapi juga setelah kebijakan pemerintah dibuka isolasinya, maka kekristenan sekarang mulai berkembang. Itu sekarang ya. Walaupun lebih dulu mereka Kristen tahun 1568, tetapi ada penghentian beberapa abad, itu mengaruhi berhentinya orang Kristen di sana. Lalu dimulai pada abad ke-19, itu berarti kan mulai dari nol lagi. Kalaupun ada orang Kristen di sana yang dulu, itu kan kekristenannya ketika kita dulu waktu masih membaca laporan baca, adalah orang Kristen yang tidak mau Kristen. Artinya begini, dia Kristen tapi tidak mau menyebut dirinya Kristen. Dan tidak menyebut nama gereja, karena kalau disebut nanti dirinya Kristen atau ada gereja Kristen Jepang, mereka dibunuh, mereka mati. Maka mereka melakukan kehidupan kekristenan, tapi tidak mau disebut orang Kristen, tapi juga tidak mau disebut orang menyembah Shinto, agama Shinto. Itulah berabad-abad kehidupan mereka. Dan kalaupun nanti masuk ke Kristenan abad ke-19, apakah mereka akan bisa dikristenkan secara organisasi juga disebut dalam sebuah organisasi Kristen Jepang? Kita tidak tahu. Itu tidak dilaporkan dalam beberapa penelitian ya, kemudian dipublikasi. Tapi nanti kalau kalian tertarik meneliti kekristenan di Jepang, boleh-boleh saja ke sana. Kalau kalian mau studi ya di Jepang tentang kekristenan. Oke, begitulah ya tentang kelompok 1. Nanti perbaiki, saya akan kirimkan perbaikan ini.
dan 1 minggu diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi minggu depan kita akan masuk minggu depan. Sebentar, apakah kita masuk minggu depan? Kita akan membahas sajian kelompok 2, sejarah maksudnya kekristenan dan perkembangan di Thailand, sekarang tanggal berapa? 11. Tanggal 18 ya, berarti belum libur ya. Belum libur Idul Fitri kan? Ya, jadi kita masuk tanggal 18 minggu depan. Tanggal 18 ya, kita masuk tanggal 18 karena libur Idul Fitri itu tanggal 21. Untuk kelompok 2 silakan dikirimkan hari ini, dan untuk perbaikan kelompok 1 dikirimkan minggu depan atau diberikan minggu depan. Oke, dengan demikian berakhirlah program kita. Silakan siapa yang bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dari saya kirim di grup. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 51, Tole Puji Tuhan. Tole puji Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tole puji Tuhan, tu ibana kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati pelajaran kami agar kami mengerti apa yang kami pelajari tentang materi hari ini. Tuhan Engkau berkati dosen kami dalam perjalanan sebuah hari ini. Engkau berikan rahmat kepada kita. Tuhan kami juga yang ingin pulang ke kamar kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami agar kami sampai ke tempat tujuan kami dengan baik Tuhan. Dan pembelajaran kami juga selanjutnya kiranya Engkau berkati agar setiap pembelajaran yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Hanya melalui kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.